Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2A, 2B, dan 2C. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa walaupun kondisinya dengan daring seperti ini. Kita berharap kondisi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka lagi seperti kelas 1 dulu sebelum kondisi seperti ini. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu, ambil sikap duduk, berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, sambil dibuka buku paketnya ya. Hari ini kita melanjutkan ke bab 2. Bab 2 ini juga lebih banyak ke teorinya daripada ke prakteknya. Lingkungan belajar TIK. Jadi, pernahkah kamu merasa cepat lelah ketika belajar komputer? Pernah enggak? Pasti pernah ya. Apa yang terjadi? Hal ini bisa terjadi bila kamu terlalu dekat dengan monitor dan posisi duduk yang tidak benar. Mari kita pelajari bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Jadi belajar harus nyaman dulu. Kalau tidak nyaman, nanti belajarnya tidak enak, Mbak Mas. Lanjut, setiap kali belajar kita menggunakan energi. Energi untuk berpikir, menulis, berhitung, dan lain-lain. Jika terlalu lama belajar, maka kita akan merasa lelah. Jadi kalau kita sudah lelah, jadi kita harus berhenti dulu untuk istirahat. Lelah dapat pula disebabkan lingkungan belajar yang kurang baik. Sekarang perhatikan lingkungan belajar komputermu. Lingkungan yang baik membuat kita nyaman belajar. Agar nyaman ketika belajar komputer, kita harus memperhatikan berikut ini. Jadi yang pertama adalah posisi duduknya, jarak aman mata, sirkulasi udara, penerangan, dan beristirahat bila lelah. 5 ini harus diperhatikan. Ambil pensil ya, Pak Arman ambil pensil dulu. Ambil pensil, di garis bawah ya Mbak Mas ya. Dari sini, maaf kecoret. Dari sini, sebentar. Masih muter-muter punya Pak Roman. Jadi dari sini ya digarisbawahi buat apa? Buat belajar nanti ketika penilaian harian atau PAS. Gini Pak Mas. Nah, jadi ada 5 ya. Yang pertama posisi duduk, pakai pensil ya, jangan pakai pulpen. Jarak aman mata, sirkulasi udara, penerangan, dan beristirahat bila lelah. Mari kita pelajari bersama. Coba dilihat gambar ini Pak Mas. Ruangannya bersih, ya. Bantal tertata rapi, tempat tidur tertata rapi, komputer pun juga tertata rapi, tidak berantakan. Cara duduk dengan posisi badan. Hardy sedang menggunakan komputer. Perhatikan dengan seksama, meja komputer tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Nih. Jadi posisinya tuh pas, Pak Mas. Kalau posisinya pas tuh enak. Kalau terlalu tinggi, nanti kamu bungkuk. Kalau terlalu rendah, nanti kamu melihatnya terlalu ke atas. Atau kalau dalam bahasa Jawa itu dangak gitu ya, Pak Mas. Atau dengklak gitu ya. Hardy duduk di depan komputer. Posisi betis tegak lurus dengan posisi paha. Betis itu nih, Pak Mas. Nah, atau kalau kita dalam bahasa itu dengkul gitu ya. Seperti betis daerah sini. Ia duduk dengan punggung tegak. Punggungnya harus tegak. Jadi tidak boleh membungkuk. Punggungnya tegak. Awalnya duduk dengan posisi tegak terasa tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena kita terbiasa untuk bungkuk. Pinggang dan punggung terasa sakit, terasa sedikit kaku. Lama-kelamaan kamu akan terbiasa duduk dengan posisi tegak.
Jadi kalau di lab komputer tuh enak Pak Mas. Enaknya kursinya sudah empuk, ada sandarannya. Jadi kita duduknya lebih nyaman. Kemudian coba perhatikan gambar berikut. Lihat nih. Ini duduk yang salah ya. Ini duduk yang salah. Kenapa? Posisinya ini bungkuk. Lihat. Kaki ditekuk ya. Ini ditekuk aja sudah salah. Kemudian jarak antara sini, antara mata terlalu dekat. Ini sudah salah, Mbak Mas. Kenapa? Kalau ini udah capek, apalagi kalau kakinya taruh di atas, maka akan menjadikan cepat lelah. Seorang teman menggunakan komputer sambil duduk membungkuk. Pada awalnya merasa nyaman, hanya awalnya saja. Sekali lagi, hanya awalnya saja. Namun semakin lama ia merasa pinggangnya sakit. Di sini Mbak Mas, pinggang. Nah, daerah sini ya, sakit. Jika ia terbiasa duduk membungkuk, maka suatu saat punggungnya akan bungkuk. Pernah lihat nenek-nenek jalannya bungkuk, Pak Mas? Ya, karena itu biasanya kalau posisi masih muda, itu jalannya bungkuk, tidak tegak lurus sama duduknya yang sering bungkuk. Nanti kebiasaan jadinya seperti itu. Jika ia terbiasa duduk membungkuk, maka suatu saat punggungnya akan bungkuk. Oleh karena itu, biasakan duduk dengan posisi tegak. Ingat, duduk dengan posisi tegak. Duduk dengan posisi tegak memberikan manfaat. Garis bawahi, Mbak Mas. Ya, di garis bawahi. Memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Punggung tidak cepat lelah. Kemudian, pinggang tidak terasa sakit jika terlalu lama duduk. Yang terakhir, terhindar dari gangguan tulang seperti punggung membungkuk. Tidak enak Mbak Mas kalau bungkuk itu ya. Lanjut, ini praktek. Nah, ini nanti kamu praktekkan di rumah ya. Kemudian nanti ditulis. Gunakan komputer dengan posisi berjongkok. Berjongkok itu berarti katakanlah gini, kamu punya laptop ataupun komputer. Laptop kamu taruh di lantai. Kamu duduknya jongkok itu ya. Bersikap seolah-olah kamu sedang mengetik, berarti sambil jongkok sambil mengetik. Arahkan pandanganmu ke arah layar monitor, lakukan kegiatan ini selama 3 menit. Ya. Dengan posisi berdiri, lakukan kegiatan yang sama. Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa nyaman menggunakan komputer dengan posisi itu? Masa pakai komputer berdiri ya Pak? Nyaman enggak? Oke. Sekarang kita tulis. Ditulis ya, ditulis di sini. Bagian tubuh mana yang terasa lelah? Nah, Pak Roman ambil pensil dulu. Nah, mulai. Jika posisi berjongkok, bagian tubuh mana yang merasa lelah? Jongkok. Yang pertama adalah punggung. Yang pertama adalah punggung itu yang terasa lelah. Kemudian, teman-teman bawahnya ya. Kemudian setelah punggung adalah kaki. Betul. Kaki ya. Karena tertekuk atau ketekuk lah bahasanya. Setelah kaki, kemudian adalah pinggangnya sakit. Pinggang. Jadi kalau punggung tuh bahasa Jawa itu geger gitu ya. Belakangnya dada itu punggung. Kalau pinggang tuh bawahnya punggung. Itu kalau berjongkok, jadi yang sakit itu ada punggung, ada kaki, dan ada pinggangnya. Gitu Pak Mas. Kalau kita berdiri pakai menggunakan komputer, apa yang sakit? Ya betul, kaki. Terutama kaki. Kaki ini pasti akan sakit ya.
Kenapa? Menahan. Kalau kaki, bagian kaki, atau kita juga kalau dalam tadi yang Pak Roman sampaikan adalah betisnya gitu ya. Yang tadi. Ini kaki dan betis. Ya. Sebenarnya betis ini masuk dalam kaki ya. Jadi satu rangkaian sampai bawah gitu. Udah, namun nanti kalau kecepatan di pause dulu. Lanjut lagi Pak Mas. Halaman 34. Nanti kamu bisa praktekkan sendiri sih. Pak, kalau saya duduknya sambil duduk santai gitu ya. Apa yang sakit? Gitu. Kalau kakiku di atas, yang sakit yang mana? Di atas kursi ya maksudnya. Gitu. Capeknya bagian mana? Gitu Pak Mas. Lanjut. Posisi dan jarak aman dengan monitor. Kita harus memperhatikan jarak pandang mata kita terhadap monitor. Bila terlalu dekat menatap layar monitor, mata menjadi sakit. Pak Arman garis bawahi. Bila terlalu dekat menatap layar monitor, mata menjadi sakit. Ini berlaku untuk yang namanya layar. Ya. Berlaku yang namanya layar monitor. Entah itu layar di komputer, atau layar di laptop, atau layar di televisi. Ini kalau dekat, terlalu dekat, maka mata menjadi sakit. Cahaya, kenapa kok bisa sakit, Pak? Karena cahaya yang dipancarkan monitor cukup menyilaukan. Ini ya. Tapi kan bisa diredupin, Pak. Bisa. Tapi lama-kelamaan tetap jadi sakit, Pak Mas. Bila kita tetap monitor terlalu dekat, mata akan menjadi lelah atau capek ya. Mata menjadi lelah karena dipaksa melihat monitor terlalu dekat. Jadi tidak boleh melihat monitor terlalu dekat. Contohnya ini kayak gini tuh. Tuh dekat-dekat kayak gini tuh. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Nanti mata menjadi sakit. Kalau mata menjadi sakit, mata menjadi sakit, mata menjadi lelah, nanti yang terjadi adalah seperti matanya Pak Rohman. Minus harus pakai kaca mata. Jadi bersyukurlah yang masih mempunyai mata sehat, tidak berkacamata, tetap jaga kesehatan matanya ya. Terutama jika main HP. Ini yang sering main HP nih. Pak nge-game, Pak, ya. Ataupun yang cewek main ular-ularan itu ya di game. Jangan terlalu dekat, Pak Mas. Karena cahayanya itu sangat menyilaukan. Apalagi main HP-nya sambil tiduran. Nah, itu juga tidak boleh. Jangan dilakukan. Kalau kamu kepingin mata kamu sehat, jangan lakukan seperti itu. Nanti hasilnya kayak Pak Roman ini ya, pakai kacamata. Tidak enak Pak Mas pakai kacamata. Lanjut. Ini ada jarak apa namanya? Jarak ideal. Jarak antara inilah. Jarak mata dengan layar monitor. Oleh karena itu, kita perlu mengatur jarak pandang kita. Jarak pandang yang ideal adalah 60 cm. Pak Roman garis bawahi. 60 cm. Cm. Ya benar ya. Bukan 60 meter lah ya. Kalau 60 meter itu setengah lapangan bola. 60 cm. Kamu juga dianjurkan memasang alat pengaman pada monitor jenis CRT. Pak, monitor jenis CRT itu apa tuh? Monitor jenis CRT itu monitor tabung, Mbak Mas. Ya, monitor tabung. Jadi kalau pengaman tuh pengaman ini ada pengamannya, ya. Ini ada pengamannya. Pengamannya ini namanya adalah screen filter. Ini berlaku untuk komputer CRT. Kenapa? Karena zaman dulu itu monitornya tuh tabung, layarnya tuh melengkung, Mbak Mas. Besar. Oleh karena itu ada yang namanya untuk menahan pancaran sinar dari layar monitor itu dipakai ini. Kalau zaman dulu mungkin masih ada, kalau sekarang sudah tidak ada. Alat pengaman berupa layar kaca plastik dipasang pada monitor.
layar ini dapat mengurangi pancaran cahaya monitor yang kuat. Maksudnya yang kuat itu yang sangat terang gitu ya. Layar kaca pengaman ini bernama screen filter. Ini tulisannya Pak Mas, screen filter. Ya, screen filter. Bernama screen filter. Pak, sekarang screen filter ada enggak, Pak? Pak Roman juga bingung apakah masih ada apa enggak. Tapi kalau masih mempunyai komputer zaman dulu, mungkin masih ada. Tapi itu pun dibeli terpisah. Tidak bisa beli monitor dapat screen filternya. Gitu Pak Mas. Karena sekarang kan sudah menggunakan monitor tipis-tipis. Apa Pak? LCD, LED kayak gitu ya. Ada lagi yang monitor namanya curve. Curve itu apa? Melengkung. Ya. Sebagian TV itu sudah ada yang TV-TV besar itu ya, seperti 60 in, itu ada yang mirip melengkung, Mbak Mas. Tapi melengkungnya enggak melengkung seperti melengkung busur gitu ya. Jadi cuma melengkung berapa derajat aja. Gitu, Mbak Mas. Jadi memang lebih mantep gitu ya, seperti merek si A gitu ya. Itu melengkung. Harganya ya mahal. Kalau di komputer itu ada monitor melengkung, namanya monitor curve. Kalau ukuran 24 in atau 22 in kalau nggak salah, 22 in itu harganya sekitar 2 jutaan gitu ya. Mahal Pak, iya lumayan mahal itu. Kalau monitor CRT ini tabung ini sekarang sudah tidak diproduksi. Sehingga ada namanya monitor LCD LED. Itu kalau tergantung ukurannya, kalau semakin besar semakin mahal. Screen filter ini tidak diperlukan pada monitor jenis LED. LED apa? Liquid Circle Display. Gitu Mbak Mas. Monitor LCD ini kebanyakan yang di lab komputer itu loh Pak Mas, tipis-tipis kayak gitu. Ini monitor LCD. Kalau temannya LCD adalah LED. Gitu Pak Mas. Kenapa? Lebih soft, lebih halus daripada yang monitor CRT. Ya, cukup sekian untuk pertemuan hari ini sampai halaman 34 tentang belajar kenyamanan dalam belajar teknologi informasi dan komunikasi. Begitu Pak Mas. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, cuci tangan pakai sabun. Kalau keluar rumah pakai masker. Jangan mainan HP terus. Ya, apalagi mainan sambil tiduran, main game. Gunakan HP untuk belajar mata pelajaran ataupun belajar yang lain. Demikian yang dapat Pak Rahman sampaikan, kurang dan lebihnya Pak Rahman mohon maaf. Pak Rahman akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.